Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu saudara sekalian, pagi hari ini kita telah memasuki hari yang ke-23 di bulan Ramadan ya. Di pagi yang cerah ini alhamdulillah ya, diiringi suara burung di pesantren At-Taqwa ini. Saya ingin menyampaikan ringkasan ya dari artikel yang pagi ini kita telah insyaallah, yaitu tentang tujuan dan kurikulum ya pendidikan pada tingkat SMP. Ya, ini materi kuliah Ramadan jelang berbuka kemarin sore. Saya memandang bahwa tahapan pendidikan di tingkat SMP yang rata-rata anak-anak itu berusia 12 sampai 15 tahun ya. Itu adalah tahapan yang sangat penting dalam pendidikan kita, karena Rasulullah SAW sudah mengingatkan ya bahwa anak itu harus diperintahkan sholat umur 7 tahun dan 10 tahun sudah harus sholat ya. Bahkan orang tuanya boleh sampai memukul andaikan anaknya itu tidak sholat pada umur 10 tahun. Nah, Rasulullah kemudian memberikan petunjuk juga umur 15 tahun ya. Tahun di sini kalau zaman Nabi itu tahun Qamariyah ya. Jadi 15 tahun Qamariyah itu kalau Syamsiahnya tahun yang sekarang kita pakai ini adalah sekitar 14,5 tahun. Jadi kata Rasulullah ya, Rasulullah itu buat kebijakan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu tidak boleh ikut perang Uhud waktu itu ya, sebelum usianya genap 15 tahun. Itu apa artinya? 15 tahun ini ya, atau sekitar 14 tahun lah ya, itu adalah usia berakhirnya anak-anak ya. Jadi itu anak sudah bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, bertanggung jawab terhadap pemikiran dan sikapnya sendiri. Maka ya, pendidikan tingkat SMP sekarang ini ya, yang paling penting adalah pendidikan untuk menyiapkan anak ini menjadi orang dewasa, menjadi orang akil balik ya, menjadi orang mukallaf bahasa kita itu. Ya, mukallaf artinya orang yang terbebani dengan syariat Islam. Dia sudah punya kewajiban, dia sudah harus imannya benar, dia sudah harus ibadahnya benar, dia sudah harus akhlaknya benar, ngajinya benar. Ya, jadi ini pokok gitu ya, yang pokok nih. Jadi kalau kita bilang inilah dalam pendidikan Islam yang kita bahas sebelumnya, yaitu 3 prinsip pendidikan Islam ya, yaitu dahulukan adab sebelum ilmu ya, utamakan ilmu yang fardu ain, dan pilih ilmu fardu kifayah yang tepat. Itu 3 prinsip ini. Jadi adab dulu, memang akhlak dulu yang sangat mendasar pada anak tingkat SMP ini. Yang kedua, ilmu-ilmu fardu ain. Ya, anak ini sudah harus beradab pada Allah, beradab pada Rasul, beradab pada ulama, beradab pada guru, beradab kepada orang tuanya, ya, bahkan beradab pada dirinya sendiri. Nah, setelah itu dia harus menguasai ilmu-ilmu yang fardu ain, terutama ilmu akidah. Ya, ilmu tentang ibadah, ilmu tentang akhlak, ya, ilmu tentang kalau sekarang itu disebut worldview of Islam, pandangan hidup Islam. Karena itu untuk menjaga imannya. Nah, ini ada menjadi ini yang pokok nih, pendidikan Islam yang pokok itu seperti ini. Yang pokok anak-anak ini harus ya pada usia SMP ini disiapkan menjadi orang dewasa. Itu yang pokok. Nah, setelah itu baru kita masuk ilmu-ilmu fardu kifayah. Ya, fardu kifayah itu pilih salah satu yang kira-kira dibutuhkan oleh anak-anak ini ke depan ya. Misalnya bolehlah sekarang ini dia mulai tingkat SMP ini dia belajar bahasa Inggris, dia belajar IT ya kan, dia belajar tentang misalnya geografi ya, dia belajar tentang bahasa ya, bahasa menulis ya, itu sudah harus diberikan ya maknanya. Tapi itu fardu kifayah, pilih, tidak semua ilmu harus dipelajari. Ilmu-ilmu apa yang dia perlukan nanti dalam kehidupan, dia pilih yang tepat. Dan juga dalam fardu kifayah ini sesuai dengan potensinya. Kalau anak memang sangat pintar, ya kasihlah porsi dia. Mungkin dia harus belajar nahwu, shorof, belajar matematik, ya belajar sains, ya belajar IT, karena dia mampu.
Nah, untuk yang biasa-biasa intelektualnya ya kan, ya kasihlah beberapa bidang terutama yang kaitannya dengan skill, ya life skill. Ya misalnya saya dulu waktu SMP itu saya sudah ikut keterampilan menjahit. Alhamdulillah saya sampai SMA itu saya masih menjahit baju saya sendiri. Dari dulu saya ikut berdagang juga, berdagang ke pasar sejak SD itu dalam kaitan gitu kan, bagaimana kita hidup ini, ya, hidup menyiapkan untuk kemandirian. Nah begitu ya. Jadi nah sekarang apa yang penting yang kita hadapi sekarang itu sebaliknya, ya. Di beberapa contoh, dua contoh yang saya sebutkan ya, ada dua buku yang saya kutip dalam psikologi perkembangan itu. Satu bukunya Elizabeth Harlock ini yang banyak dirujuk ya, Piaget dan Elizabeth Harlock ini ya. Jadi para pakar kita kalau mengutip tentang psikologi perkembangan biasanya tidak lepas dari dua pemikir ini ya, dua ilmuwan, yaitu Elizabeth Harlock dan Piaget ini. Dan ternyata ya, pendapat keduanya ini nggak jauh beda, bahwa yang namanya anak-anak gitu ya itu berakhir pada umur 12-an tahun. Kemudian setelah itu setelah berakhir ya masa anak-anaknya ini, dia tidak langsung menjadi dewasa, tapi dia menjadi remaja dulu gitu kan. Nah konsep remaja inilah yang sangat bermasalah sebenarnya. Karena ditetapkan yang namanya remaja itu ya itu antara 12 sampai 18 tahun, bahkan ada yang menyebut sampai 21 tahun. Dan kita baca nih buku-buku ini, ciri-ciri remaja itu ya, yang dominan itu adalah apa? Gelisah, ya, bingung mengambil keputusan, ya, kemudian nanti dia mencari perhatian, ya. Jadi ini aneh ya. Nah, salah satu sifat positif juga katanya rasa ingin tahu. Ini kan ini yang disebut dengan survei-survei empiris ya. Ya, orang-orang para psikolog ini mereka meneliti ya sifat-sifat anak pada komunitas tertentu pada usia tertentu, yaitu usia 12 sampai 18 tahun. Nah, ditelitilah mereka, ketemulah ciri-ciri seperti itu, bahwa pada usia itu wajar kalau mereka itu masih gelisah, masih bingung, ya. Nah, ini yang bermasalah. Kalau begini cara teori ini yang diambil dalam pendidikan, ya berarti memang pendidikan tingkat SMP tidak disiapkan anak-anak untuk menjadi dewasa, untuk menjadi akil balik, untuk menjadi mukallaf. Karena memang sudah dipercaya bahwa mereka pada usia 15 tahun, pada usia mereka SMA sekarang ini gitu ya, itu mereka memang belum dewasa gitu loh. Jadi ini kan aneh. Ada ilmu wahyu gitu kan yang jelas-jelas dalam sejarah pun seperti itu, penerapan pendidikan itu ya menyiapkan anak menjadi dewasa pada usia 15 tahun, tapi sekarang anak-anak dipaksa menjadi anak-anak. Ya. Mereka ditetapkan sebagai anak-anak gitu. Ini sangat serius terutama bagi para orang tua, para guru ya. Agar anak-anak itu disiapkan menjadi mukallaf, itu kewajiban soalnya masalahnya. Ya, jangan bicara yang lain-lain gitu ya, karena nanti di akhirat ini hak anak ini ya, dididik mereka menjadi orang yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, beradab, itu hak anak ya. Kalau orang tua tidak memberikan haknya ini, hak anak itu nggak dikasih, berarti dia menyalahi amanah yang diberikan oleh Allah. Anak itu diberikan supaya dididik, ya kan, adibuhum mu'allimuhum, kata Ali bin Abi Thalib, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu maknanya ya, adibuhum ya, jadikan mereka orang-orang beradab. Beradab itu berarti dia berperilaku yang betul ya, berkelakuan yang betul. Nah, kelakuan yang betul itu ya sesuai dengan batas-batas yang ditentukan Allah. Itu betul gitu kan. Kalau orang masuk kamar mandi kaki kiri dulu, itu betul ya. Orang tidur itu berdoa, itu betul. Nah sekarang orang 15 tahun, apa yang harus dicapai, kelakuannya seperti apa ya? Dia sudah harus beriman, bertakwa, nggak ada pilihan ya. Jadi pada saat dia sudah akil balik ini, dia sudah terkena beban syariat, dia sudah mukallaf.
Nah itu adenohimullah. Ini tantangan yang sangat serius ya pada usia berapa ini, usia 12-15 tahun atau usia SMP ini gitu ya, pendidikan kita. Jadi kalau anak-anak di sekolah memang tidak dididik menjadi orang dewasa, maka orang tua harus melengkapi pendidikan itu, harus mengejar ya supaya anaknya betul-betul siap menjadi orang dewasa di usia 15 tahun. Nah ini perhatian kita semua, mudah-mudahan kita serius ya. Jadi anak-anak ini dewasa bukan hanya menjawab soal-soal ujian yang bahkan mungkin tidak ada dalam kehidupan. Anak-anak itu sudah harus dikenalkan dengan kehidupan. Mereka harus dilatih menjawab masalah-masalah kehidupan, terutama hal-hal yang terkait dengan keimanannya, ketakwaannya, ya, akhlaknya itu sangat penting. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.